Silakan ambil di sana. Ya, cari yang United Bible Society. Ya, cari yang itu. Silakan aja ke sana. Kok saya nyuruh nyari? Karena aku memang tidak berkepentingan untuk itu. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Nah, makanya kan jadi timbul pertanyaan, Pak. Yang Katolik 73 buku, yang Bapak pegang 66 buku, yang Ortodoks 78 buku, yang Ethiopia 81 buku, itu kalau menurut Pak Hendritan yang tidak suci yang mana, Pak? Tidak ada Katolik di Alkitab, tidak ada Ortodoks di Alkitab. Kristen atau Nasrani, cuman itu pilihannya. Tidak ada Katolik di Alkitab, tidak ada Ortodoks di Alkitab, tidak ada Kristen Ethiopia di Alkitab. Yang ada Kristen atau Nasrani, cuman itu. Kristen Allahnya Yesus, Nasrani Allahnya bukan Yesus. Cuman dua itu bedanya. Lah ini Anda bawa kitabnya Katolik, sebut-sebut Katolik, ya mohon maaf. Ayat Alkitab loh Pak, cari kata Katolik di Alkitab, enggak ada. Cari kata Ortodoks di Alkitab, enggak ada. Cari kata Protestan di Alkitab, enggak ada. Karismatik enggak ada, Pentakosta enggak ada, Advent enggak ada, Mormon enggak ada. Yang ada cuman Kristen atau Nasrani, Nasara. Cuman itu bedanya. Bapak di sini ngomongin ke saya soal Katolik, bawa kitab-kitab. Katolik enggak ada kok di Alkitab. Semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Paulus 12 rasul itu Kristen. Tiba-tiba ini Paulus jadi pendiri gereja Katolik di Roma. Dari mana? Dari mana Pak Edi? Dari mana Pak Edi? Pak Edi Prayitno? Enggak ada Pak. Petrus mendirikan gereja Katolik di Roma, kagak ada. Paulus mendirikan gereja Katolik di wilayah Turki apa namanya? Antioquia, Efesus, enggak ada. Sekarang Bapak bisa ke sana ke Efesus lalu berpose. Inilah gereja Rasul Santo Paulus. Paulus itu Kristen, Pak. Kristen, baca Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen, tidak ada yang Katolik. Saya bisa bantah. Kadang-kadang saya masih gergetan kayak gini Pak, bahwa ngajuin yang untuk Katolik gitu loh. Terpaksa aku harus ngomong, tidak ada Katolik di Alkitab. Tidak ada Protestan di Alkitab. Tidak ada. Ya Pak? Jadi harus tegas. Kami Kristen. Ya kami Kristen. Ya kami Kristen yang Alkitab yang ditulis Kristen ini. Sering saya tambahin, Kristen murni konsekuen. Nah, ngono. Silakan. Cukup. Oke. Nah, kalau gitu saya tanya Pak Hendritan. Pak Hendritan itu dapat Bible yang 66 buku itu yang disusun oleh LAI yang 66 itu asalnya dari mana Pak? Kalau bukan dari Katolik? Sudah dibilang semua rasul itu Kristen. Yang nulis siapa? Paulus rasul, Petrus rasul, Matius rasul, semua rasul. Markus orang bilang bukan murid Yesus toh. Markus itu murid dari 70. Lukas pasti pada bilang bukan murid Yesus. Lukas itu murid Yesus dari yang 70. Ya, adik Yesus itu ada Yudas, ada Yakobus. Ya. Siapa yang sering jadi bahan perdebatan? Itu semua Kristen, Pak. Nah, kok tiba-tiba Kristen itu asalnya dari Katolik konsili. Aduh, saya mesti ngomong Belgedes lagi nih. Gitu. Belgedes itu bahasa Jerman Pak ya, tolong ditranslate bahasa Jerman Belgedes gitu. Oke, cukup Pak Donditan. Oke. Saya ingatkan sebentar sebelum saya lanjut, waktu berjalan terus ya. Untuk Muslim masih 30 menit 51 detik, untuk Kristen aku masih sih sudah cukup, jadi silakan kalau mau bernarasi silakan, monggo. Oke, masih ada kesempatan 11 menit lagi, 11.30 detik.
Silakan Pak Dodi, cukup atau mau dilemparkan ke Nanti sebentar lagi saya lempar. Oke, Tapi saya silakan. juga ingin membuat beberapa poin. Ya. Baik, saya paham yang Pak Hendritan maksud itu di Bible tuh nggak ada Katolik, paham? Nggak ada memang Pak. Tapi bukan berarti gereja Katolik itu bukan Kristen. Yang dimaksud kekristenan atau Christianity itu bisa dimaksud di dalamnya adalah termasuk Katolik, termasuk Protestan, termasuk Ortodoks, dan termasuk yang Ethiopia. Semuanya itu disebut dengan Christianity atau kekristenan. Kalau Bapak bilang mau merefer Kristen sesuai dengan yang ada di Bible, itu hak Bapak, boleh aja. Tetapi yang jelas kita semua sama-sama tahu Pak, semua akademisi tahu, bahwa Bible yang Bapak pegang, yang 66 buku itu adalah versi Protestan yang digagas oleh Martin Luther di abad ke-16-17 gitu. Yang mana sebelumnya Bible-nya itu berjumlah 73 buku ini yang ada di Deuterokanonikanya gitu loh Pak. Nah, Bapak boleh bilang tidak ada Katolik di dalam Bible, betul. Tetapi Katolik di dalam arti itu adalah arti sebagai organisasi gitu, atau denominasi gitu. Tetapi yang Bapak pakai itu adalah hasil daripada protesnya Martin Luther sehingga timbul kekristenan, sehingga Bible-nya Bapak hanya berjumlah 66 buku karena Martin Luther menolak yang Deuterokanonika itu. Nah, maksud saya Bible yang Bapak pakai itu yang 66 buku itu dengan 66 buku yang menjadi bagian Bible ini tuh isinya sama semua gitu Pak. Nah, jadi artinya Bapak tidak mengakui yang Deuterokanonika di sini, yaitu hak Bapak ya. Tetapi kalau Bapak, saya tanya dari mana Bapak pakai Bible yang 66 buku itu, ya asalnya dari Bible-nya orang Katolik yang setelah diprotes yang 7 dibuang karena dianggap bukan sebagai firman Tuhan gitu. Poin saya gitu ya Pak ya. Baik, nah sekarang kalau begitu enggak usah. Ya Bapak mau jawab nanti saya kasih kesempatan, kalau saya udah kasih silakan Pak. Saya tambahin lagi. Silakan. Yang tadi kita bicarakan itu tadi adalah perbedaan kitab ya atau buku ya, atau yang kita tahu Deuterokanonika, yang di Ortodoks ada beda lagi. Kalau menurut Bapak, ini Bible ini suci nggak nih Pak? The Negro Bible Pak ini. Nah ini Pak, kalau ini dari jumlah kitab yang tadi sama dengan yang Bapak punya 66, jumlah pasalnya ini diskon lagi nih Pak. Nah, ini saya cuma tunjukin aja, ini hanya referensi aja ya. Saya tahu Pak Hendri pasti akan bilang ini bukan kitab suci gitu, pasti bukan. Elah, iya aja. Oke. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, poin saya sudah saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Bu Etika mau tambahin yang tadi poinnya, silakan Bu. Ya. Ya, tadi saya melanjutkan juru selamat ya, bahwa menurut Bapak-bapak dan Ibu, juru selamat dalam kitab Alkitab hanya untuk Yesus ya. Yesus baik menurut Bapak yang ada dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kita sekarang lihat di juru selamat dalam bahasa Ibrani kan, saya nanti refer ke LAI juga karena kan tidak mungkin percaya dengan teks yang dari tanah. Tapi yang dari tanah begini, ada kata Mosia, juru selamat ya, yang di 43:11 ya. Anohi Adonai VN Mibal Adai Mosia. Jadi akulah juru selamat ya. Kemudian bawahnya lagi juga ternyata ada Mosia yang berarti Savior, bahasa Inggrisnya juga ada di Hakim-Hakim 39. Hakim-Hakim 39 ya. Itu juga mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan kepada orang Israel Otniel ben Kenas ya, sebagai juru selamat ya. Nah, dalam LAI terjemahannya saya tunjukkan. Itu mungkin ditunjukkan yang dalam LAI. Nah, tadi kan Bapak mengatakan J-nya huruf besar apa enggak gitu ya. J-nya huruf besar, kalau huruf besar berarti itu Tuhan ya. Sebetulnya kan yang Pak Hendri maksudkan kan Bible
United Bible Association, ya kan, yang dipercaya. Bible United Association itu adalah lembaga penerjemahan yang membawahi 240 lebih penerjemahan termasuk King James Version. Ya, jadi kalau dalam King James Version tadi, a savior juga huruf kecil, walaupun itu tidak ada besar kecil, walaupun dia dalam naungan yang sama United Bible Association. Ya, LAI juga termasuk di United Bible Association. Nah, menariknya dalam bahasa Indonesia bisa ditayangkan Pak Dondi yang Yesaya tadi saya kirim. Ya, yang terakhir yang Yesaya 43:11 yang saya di WA-nya Pak Dondi. Yang saya screenshot. Itu dia coba dibaca ayat 43:11. 43:11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi juru selamat itu ternyata ada disebutkan di kitab Alkitab di Hakim-Hakim 3:9 dan di sini juga disebut dengan kata huruf kecil juru selamatnya. Padahal akulah Tuhan. Dan dalam KJV dan yang lain, yang King James Version juga a savior huruf kecil, menyangkut apapun, tidak ada besar kecil di situ, walaupun dalam hal yang sama United Bible Association. Jadi United Bible Association itu membawahi 240 terjemahan di seluruh dunia, Pak. Ya, tidak hanya satu. Itu aja yang saya tak sampaikan. Boleh, silakan. Oke, silakan. Juru selamat ada dua, Pak. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Huruf kecil itu nanti untuk juru selamat yang Yesus datang ke bumi. Waktu perjanjian lama belum terjadi. Sedangkan juru selamat J huruf besar di perjanjian lama adalah untuk Yahweh. Ya, bedanya di situ, Pak. Juru selamat di perjanjian lama itu nama sebutannya Yahweh. Juru selamat di perjanjian baru namanya Yesus. Gitu toh, Pak. Tuhan huruf besar di perjanjian lama namanya Yahweh. Tuhan T huruf besar UHAN-nya kecil perjanjian baru punya nama Yesus. Kan beda, Pak. Yang satu nama sebutan, satu the real name, proper name. Itu aja jawabannya, Bu. Jadi Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. J-nya kecil. Oh, ini berarti sedang berbicara nanti waktu Yesus jadi juru selamat. Sedangkan kok ada juru selamat J besar? Memang Yesus juru selamat di perjanjian lama. Untuk dari Adam sampai Maleakhi. Clear, very clear. Very clear, apanya yang tidak clear? J-nya huruf besar itu untuk juru selamat di perjanjian lama, namanya Yahweh. Dia nulis juru selamat J huruf kecil nanti untuk ketika jadi manusia namanya Yesus. Makanya juru selamat di perjanjian baru namanya Yesus. Di perjanjian lama nama sebutan, ingat bukan nama diri, Yahweh. Saya menyebutnya Yahweh karena Alkitab menulis Yahweh, bukan YHWH ya, ditulis Yahweh aja udahlah. Ya. Clear, apanya yang enggak clear? Clear. Terus Okay. apalagi tadi Pak Donditan apa ya tadi ya? Apa, Pak? Apa ya tadi ya? Yang saya mau jawab boleh enggak gitu? Kitab. Kitab. Yang Katolik, Protestan, 66, Bukan. Katolik 73. Bukan itu, jawabanku bukan dalam negeri aja lah. Oke, tahan ya. Atau tahan dulu lah, mungkin Ya, belum tahan ingat, saya nanti. belum ingat. Oke. Ada lagi yang belum Saya jawab? ingatkan sekali lagi, mau nambah lagi. Ya, Sekali monggo, lagi saya monggo. ingatkan tiap tim masih ada apa namanya peserta tim debat yang belum berbicara. Mohon bisa didiskusikan untuk bisa semua Ya, jawab. pertanyaannya Ya. coba Bu, Silakan. tunjukkan buat ini gitu. Ya, tadi Pak Hendritan bilang bahwa di sini menyangkut Yesus karena sama Tuhannya pakai TUHEN huruf besar semua. Akulah Tuhan, semuanya huruf besar dan tidak ada juru selamat, J-nya huruf kecil, dan konteks ini berbicara tentang Yahweh, tentang Tuhan yang menyelamatkan orang-orang Mesir dari Israel dari bangsa Mesir. Ini semuanya dengan huruf besar juga. Dan itu bicara tentang masa lalu, waktu Tuhan menyelamatkan mereka dari Mesir, bukan masa yang akan datang. Dan Tuhannya sama, coba dicek, Tuhannya huruf besar, tapi kenapa J-nya huruf kecil gitu loh. Tidak bicara tentang Yesus, karena dia bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalau bicara tentang Yesus, dari mana buktinya? Karena teks di atas adalah, judulnya Allah adalah satu-satunya penebus yang menyelamatkan dari bangsa Mesir. Itulah dia mengatakan aku juru selamat.
Referensi yang paling pas itu Yesaya 43:10. Akulah Tuhan, tidak ada Allah sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Lalu ayat 11, ada juru selamat jinnya huruf kecil, betul? Itu Bu, jadi ini bicara Allah dibentuk, Allah menjadi manusia, makanya J-nya masih huruf kecil. Nanti, nek ibu tidak mudeng di apa? Tadi yang satu lagi selain Yesaya. Apa mau? Kita apa mau? Yang ada J-nya huruf kecil juga yang Ibu sebut selain Yesaya 43:11. Ada juga tempat lain, ya. Ya. Saya ingin mengatakan ini sedang bicara Allah dibentuk. Wis ngono wae, ya. Belum jadi manusia Allah dibentuk, maka J-nya huruf kecil. Seorang putra telah lahir, seorang anak diberikan oleh kita, Yesaya 9:6. A-nya huruf kecil. Setelah jadi lahir, anak itu A-nya huruf besar. Gitu loh Bu. Ya, itu salah satunya aja. Ya, putra, anak, terus juru selamat, ya. Begitu. Ya, Bu, yang ke sini Bu. Iya. Lah ini masih sangkut pautnya ke sini, terpaksa aku yang jawab. Tanya lain, yang lain ke beliau gitu loh. Oke, saya menegaskan yang terakhir aja, itu terserah Pak Henry, karena ini bicara di satu ayat yang sama tentang Tuhan, jelas-jelas Tuhan huruf besar kok. Terus juru selamat kecil, dan dalam Bapak kan tadi bilang United Bible Association itu membawa 240 semua penerjemahan Bible di seluruh dunia. Di KJV yang masuk dalam lembaga itu, dia juru selamat semuanya a savior, semuanya kecil semua. Dan ini tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya, karena Tuhan mengatakan akulah. Jadi akulah Tuhan. Jelas dia mengatakan Tuhan, dia tidak bicara tentang Yesus, karena Tuhan ini bercerita tentang aku menyelamatkan kamu dari Mesir gitu loh. Sejarah tentang itu. Jadi kalau Pak Henry menanyakan ini buat untuk Yesus, itu hak Pak Henry. Tapi dalam konteks siapapun yang paham tentang ini, mungkin diberti Pak Gerson dan sebagainya, dia mengatakan, jadi coba dicek, akulah Tuhan, semuanya huruf besar, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Coba, selain daripadaku, K-nya huruf besar. Itu selain daripadaku gitu kan, itu Tuhan, kenapa juru selamatnya kecil gitu loh. Itu lihat sendiri, selain daripadaku berarti itu Tuhan. Nah itu terserah kalau Pak Henry menceritakannya, tapi it's very funny ya, maksudnya ini hal yang sama yang diceritakan dari awal, dari awal ayat sampai selesai berkata tentang soal Tuhan, yang juga KLE kan masuk pada United Bible Association. Di perjalanan itu nggak ada huruf besar kecil. Ya itu aja Pak. Jadi susah kalau Pak Wandi berbuat begitu, tapi saya belum dapat seperti ini, sesuai dengan konteks gitu aja. Jadi monggo terserah. Ya, Ibu bisa karena nggak akan selesai kalau pandangannya Pak Hendri ke sana, saya teks pada konsentrasi pada teks gitu ya. Wis tak tuntas lah. Ibu ganti kata Tuhan dengan Yahweh biar ngerti. Tidak ada engkau lah Yahweh. Tidak ada Allah dibentuk. Ya bicara Allah dibentuk masih pakai huruf kecil. Nggak paham Ibu, nggak apa-apa. Ibu nggak paham apa. Tapi saya bisa menjelaskan mana huruf besar, mana huruf kecil. Saya bisa menjelaskan. Ya. Orang lain bahasa Inggris nggak ada huruf besar, nggak ada huruf kecil Pak. Orang Inggris mungkin lebih pintar dari kita, nggak usah besar kecil, ngerti maksudnya. Lah ini yang ada gede kecil aja Ibu nggak ngerti maksudnya kok. Aku ngerti, yang gede itu apa, yang kecil itu apa. Aku ngerti, Ibu nggak ngerti. Ya, podo-podo. Tuhan huruf besar semua juga juru selamat, J huruf besar. Tuhan huruf besar semua dibentuk huruf kecil. Aku paham Bu, aku bisa jawab itu nanti untuk manusia ketika jadi manusia. Ibu nggak paham ora apa-apa. Aku paham. Ya, jangankan cuma juru selamat. Firman ada F huruf besar, F huruf kecil. Ya, ada yang paham nggak? F huruf besar, F huruf kecil? Nggak ada yang paham di luar sana. Nggak ada yang paham. Ya, jauh ya Pak ya. Firman F huruf besar dengan firman F huruf kecil. Ya, nggak ada yang paham sana. Aku ngerti, gitu loh. Oke. Terpaksa aku yang jawab. Ibu sekarang jawab Bu. Oke. Mau diteruskan atau dipindah ke Muslim dulu? Oke, pertanyaan lain. Oke, sebelum saya tutup. Ya, bahwa K-nya ini huruf tentang Tuhan. Jadi monggo Pak Hendri mengatakan saya nggak paham, ya silakan, itu hak Pak Hendri.
saya mengatakan saya ini paham, Pak Endri yang nggak paham itu juga hak saya, karena ini konyol menurut saya, tapi itu hak Pak Endri dan ini hak saya bahwa saya paham, Pak Endri yang nggak paham. That's all ya. Jadi kita bisa hak masing untuk bicara bahwa paham atau tidak paham. Jangan klaim pribadi, Pak Endri tak paham, saya nggak paham. How come? Saya juga belajar dari teks bahasa aslinya kok, dari teks tanah dari seorang rabi. Jadi teks yang asli yang punya otoritas lebih itu saya paham. Nah terserah Pak Endri menganggap saya tidak paham. Saya menganggap Pak Endri sebaliknya juga tidak paham dengan konteks ini, bahwa sudah saya bandingkan dengan United Bible Association dan sebagainya. Pak Endri tetap ngotot bahwa Tuhan di sini adalah yang akan dibentuk. Padahal Tuhan ini bercerita tentang dia yang melakukan Israel dari orang Mesir. Ya, itu aja. Jadi monggo mengatakan saya nggak paham. Saya juga menganggap Pak Endri nggak paham. Clear ya Pak Endri, very clear ya. Kita stop di sini. Oh, salah Bu, salah. Saya mengatakan Yahweh dibentuk sama Yahweh itu juru selamat. Beda nggak Bu? Yahweh juru selamat J huruf besar, Yahweh dibentuk jadi juru selamat J huruf kecil. Sama-sama Yahweh, sama-sama Tuhan huruf besar semua. Mananya yang tidak clear? Coba jelaskan Pak, tolong di sini baca sendiri. Tuhan huruf besar semua dibentuk jadi lalu ya ayat 10, Yesaya 43 ayat 10. Aku selalu ngomong referensinya Yesaya 43 ayat 10. 4:10 lalu 11, betul kan? Ya, juru selamatnya huruf kecil. Jadi juru selamat huruf kecil itu, kalau Ibu bingung di ayat itu, tolong baca ayat 10. Les monggo nek rano kan. Aku bisa jelaskan mana huruf besar, mana huruf kecil. Sama-sama Tuhan huruf besar semua, sama-sama Yahweh, ada juru selamat huruf besar, ada juru selamat huruf kecil. Aku bisa jelasin, very clear. Gitu loh, Bu. Ibu kok nggak clear sih? Kalau aku very clear, clear nggak Pak? Juru selamat, ya, juru selamat, ya, nanti dibentuk jadi manusia masih huruf kecil. Sedangkan di Perjanjian Lama juru selamat itu pakai huruf besar. Kalau aku sih clear banget ini Pak. Ya, enggak ya? Oke. Ya, Oke. Pak. Sorry ya, Nek. Oh enggak, aku gampang Pak. Aku gampang. Kenapa Pak Edi enggak? Jawabannya 2 Korintus 3 ayat 14 Pak. Itu jawabannya. Tapi aku enggak bisa sebutin. Oke. Ini belum dibuka Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi sebelum aku, bukan sesudah aku akan dibentuk, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, bukan akan dibentuk setelah aku. Ya, jadi sudah. Loh, itu hak Pak, loh. Itu hak Bapak. Pak, pakai mic. Itu hak Bapak untuk loh, saya juga heran sama Pak Endri. Ya, saya juga heran sama Pak Endri. Wong dia bicara tentang Tuhan yang sama, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Ya, Allah itu cuma dia aja satu, Tuhan yang di sini aja. Astagfirullah. Membentuk Tuhan lain gitu loh. Sebelum aku tidak ada yang punya mobil Mercy. Setelah aku tidak akan ada lagi. Artinya yang punya mobil Mercy cuma aku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan setelah aku tidak ada lagi. Maksudnya Allah dibentuk itu cuma satu kali. Aduh, astagfirullah. Wes lah ya. Bapak-bapak itu dari murid-murid saya itu tepuk jidat Bu. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi ayat ini mengatakan Allah dibentuk satu kali. Yang nggak paham, yang nggak nyampe memahami, sorry. Ayat ini mengatakan Allah dibentuk only one time. Ya wes. Ayo siapa yang bisa memahami? Sebelum aku tidak ada yang punya mobil Mercy, setelah aku tidak akan ada lagi. Artinya yang punya mobil Mercy cuma aku. Siapa yang paham? Siapa yang paham? Paham toh? Semua udah paham? Ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, setelah aku tidak akan pernah ada lagi. Artinya Allah dibentuk itu ya cuman aku doang, sekali doang.
Ya ampun. Allah dibentuk itu linknya itu sama Yohanes 1:14, Bu. Aduh, ampun. Oke. Astagfirullah, saya tepuk jidat loh, Bu. Pak, Oke. sorry loh, Pak. Sebentar. Tenan aku, Pak. Bentar. Harus kita ketahui dulu. Memahami 4:3:10 sampai nggak paham itu, aduh. Ya. Oke. Sebentar. Pak Hendri, Pak Dondi, kita lihat waktunya. Ya. 20:3, ya, masih ada beberapa pembicara yang masih Oke, gini Pak, Belum. mohon maaf. Jadi tujuan kita membicarakan Yesaya 43:10 ini, kita bukan mau menghalangi kepercayaan bapak-bapak dan ibu di sini bahwa ini adalah untuk Yesus. Silahkan, itu hak Pak, hak teman-teman Kristen di depan kita. Yang Ibu Etika coba terangkan di sini adalah juga ini menggunakan perspektifnya yang punya PL, yang punya Septuaginta, yang punya tanah, yang punya tanah. Nah, dalam hal ini teman-teman Kristen ini kan menggunakan PL yang tadi seperti saya jelaskan ya, menggunakan PL yang diterjemahkan dari Septuaginta hasil koreksi Hesisius, Origen, dan Lucian yang diterjemahkan dari tanah. Tanah adalah miliknya orang Yahudi. Jadi, yang lebih memiliki otoritas untuk menafsirkan ayat ini sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Gitu. Ya, nah, oke, nanti bisa diperdebatkan. Oke, jadi setelah ini saya mau memberi kesempatan buat Ustadz Wafi untuk memberi pertanyaan atau memberi argumen. Silakan. Ada? Oke, silakan Ustaz Taufik. Sudah tinggal 3 menit. Enggak, Bapak. Masih 18 menit. Aku mau jawab yang terakhir. Buktinya adalah sejak Yesus lahir, catat baik-baik, tidak pernah ada yang nyebut Yahweh. Tunjukkan ayat Alkitab, setelah Yesus lahir masih ada yang nyebut Yahweh. Masih ada yang nyebut Tuhan Huruf Besar semua. Enggak ada. Di perjanjian baru tidak ada lagi ya menyebut Yahweh. Bahkan Maria, ibunya Yesus, sudah menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Zakaria, bapaknya Yohanes, imam Yahudi, sudah enggak nyembah Yahweh. Untuk menunjukkan bahwa Yahweh dibentuk Tuhan Huruf Besar semua, Yahweh itu dibentuk jadi manusia. Ya, tidak ada lagi orang nyembah Yahweh itu, tidak ada lagi sejak Yesus lahir. Ini untuk membuktikan bahwa Allah dibentuk. Tidak ada lagi. Tunjukkan satu ayat di perjanjian baru ada masih sebut-sebut Yahweh, Tuhan Huruf Besar semua. Tidak ada. Kecuali mengutip dari Roma itu satu ayat, itu dia kutip dari apalah, ada satu ayat itu kutipan doang. Udah, saya kira habis tugas kita sekarang seperti yang dulu-dulu, kita diem, silakan Anda bernarasi. Oke. Ya. Oke. Masih ada Enggak lah, waktu. kami nggak akan manfaatin lah, itu sudah bernarasi saja. Oke. Ya toh. Masih ada 2 pembicara dari debater. Nggak Kristen. perlu juga lah, nggak perlu Yang juga satu lah. masih di Muslim. Ya. Udah selesai? Silakan bernarasi aja, silakan. Masih ada? Oke. Udah habis ya? Masih ada 2 Masih ada. 2 menit 43. Nggak apa-apa, nanti kalau saya ngomong apa, nanti Bapak harus jawab, nanti gatal nggak jawab, ntar nggak bisa tidur Pak, ntar Pak. Ya, gini, jadi dari tadi kan Bapak sebut Yahweh, Yesus gitu kan. Bapak mau mempercayai bahwa di dalam PL itu yang disebut dengan Yahweh itu ya Yesus, itu hak Bapak, ya, hak teman-teman kita di sini. Kita tidak mempermasalahkan kepercayaan itu gitu. Tapi maksud saya adalah gini Pak, kata Yahweh sendiri itu baru adanya di abad ke-16 Pak. Ya, tahun 1567 itu baru dibuat oleh seorang Kristen yang bernama Jean Bardus di buku Chronographia yang diterbitkan di Prancis tahun 1567. Jadi sebelum itu tidak ada kata Yahweh Pak. Ya, itu satu. Kemudian kata Yesus sendiri. Kata Yesus yang Bapak kenal dengan huruf Y, kalau bahasa Inggrisnya kan J Pak ya. Ya J kan ya. J-I-S-U-S. Huruf J sendiri Pak, itu baru ada di abad ke-16 juga, yang menemukan seorang gramarian bernama siapa ya? Giantomo kalau nggak salah. Gian Giorgio Trissino.
tahun 1524, itu juga abad ke-16. Jadi kalau Bapak menyerukan atau mau teriak Yesus, Yesus, Yesus sudah ada dari zaman dulu dan segala macam, itu kata Yesusnya aja baru ada abad ke-16, Pak. Sebelum itu orang tidak mengenal kata Jesus atau Yesus, itu belum ada yang kenal. Orang Ibrani mengenal dengan Yesua Hamasyah, ya kan? Ya, kalau orang Aramaik taunya dengan kata Iso, orang Arab taunya dengan kata Isa. Kata Yesusnya belum ada. Orang Yunani baru tahu menggunakan Isos, ya kan? Iesus. Di kitab Bible, di Bible yang KJV tahun 1611 itu belum ada kata Jesus, Pak, masih kata Isos. Nah, ya, jadi whatever, Pak, Bapak mau percaya PL itu sebagai Yesus atau tidak itu hak Bapak. Silakan Pak jawab dulu. Pak, silakan Pak. Masih ada waktu, silakan, 2-4-3 detik. Mumpung masih ada waktu, Pak. Pak, Yesua jadi Yesus, jadi Jesu, jadi Yasu, jadi Yesus, mending Pak. Kalau udah jadi Mukhtar itu masalah, Pak. Ayo. Yesus, Yesua, Yesus, Yesu, Yasu, Yesus, Yesus. Lah kalau Mukhtar masalah. Bapak mau masalahin itu. Di sini di Malaysia sebutnya Yesus. Kita kan dari Malaysia. Ya. Cina Yasu. Yasu, Jepang juga Yasu. Arab Barat Yasu, Arab Timur Isa. Kalau jadi Mukhtar itu baru masalah. Bapak ngapain masalahin gitu? Atau jadi Ahmad? Betul lah Pak? Ya, Yasu, Yesu, Yesu aja masih mending Pak. Enggak jadi Udin, ya. Benar Pak? Betul. Ya, saya hanya ingin menjelaskan seperti itu. Ngapain mempermasalahin Pak? Yesus yang saya sebut adalah yang sekarang Allah. Yang dulu Allah, terus pernah itu naik ke surga jadi Allah. Itu yang saya sebut Yesus. Orang lain nyebut Yasu boleh, orang lain nyebut Yesus, ya Yesus silahkan. Ya, kebanyakan Yesus, Yasu, Yesus, Yesua. Tapi tidak pernah Mukhtar, tidak pernah Udin, tidak pernah. Ya, begitu. Clear toh? Jawaban saya seperti itu, Pak. Belum bicara Tuhan nanti ada kami, ada ini, ada kami, ada Omo. Banyak ada Shen, ada Theos. Nah, biarin aja, itu beda-beda. Makanya Pak, Tuhan Guru Besar semua bukan nama, karena ada Theos, ada Shen, ada apa di itu dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah mirip Pak. Theos sama Shen sama kami nggak mirip. Sedangkan Yesus, Yasu itu mirip-mirip. Yesus, Yasu, Yesus, Yesus. Gitu Pak. Udah Pak ya, sudah habis. Jadi silahkan itu Bapak penarasi deh. Ya. Oke, cukup. 43 detik. Pak Gerson. Silakan. Atau mungkin mau disepakati mau nambah. Iya tadi ya. Iya, harusnya satu tim. Jadi iya, jadi kalau jawab terus jadi bermenit-menit, Pak. Ya oke. Atau kita sepakati masing-masing tim agar semua debater bisa berbicara. Kita tambah bukan 2 dalam sesi kali ini, ditambah 5 atau 10 menit biar semuanya bisa bicara untuk tidak mengurangi waktu yang Muslim, masih 16 menit 35 detik. Oke, gimana sepakati? Tetapi moderator perlu mengingatkan dalam konteks tema kita, ya. Jadi pembuktian bahwa klaim Kristen bahwa Alkitab satu-satunya kitab suci. Gimana? Bukan, ini mau nambah number over. Ya. Silakan, Pumpung itu belum habis waktunya. Mau berapa menit? Bukan, untuk tim. Kita berbicara tim, bukan sendiri-sendiri. Harus berbicara, ya gimana? Sebentar kita sepakati dulu. Tadi kan masalahin nama tadi ya.
katakanlah kalau Sebentar, kita sepakati dulu. Ya. Kita sepakati dulu. Gimana Pak Hendri? 5 menit. 5 menit. Berarti Anda dapat tambahan 20 jadi 21 sekian ya. Tim Muslim, tim Kristen jadi 5 menit ya. Oke, gitu sepakat ya? Sepakat? Oke. Sekarang mau yang mana dulu? ya tadi Oke. untuk nambahin yang nama tadi ya. Katakanlah itu kan sesuai dengan daerahnya. Seperti contoh yang mudah aja lah. Kalau yang mulutnya gampang kita ciriin itu daerah Sumatera misalnya ya. Kalau di Bandung kan ada namanya ujung berung gitu misalnya. Kalau yang orang Bandung sendiri bilangnya mah ujung berung. Tapi orang Sumatera kan ujung berung gitu. Seperti itulah untuk membedakan antara Yesus, Yesua, Yasu. Itu sih. Kalau saya lebih mudahnya untuk dapat mengerti gitu. Itu aja. Pemain sepak bola Zinedine Zidane, siapa namanya Pak? Zinedine Zidane. Di sini Zinedine Zidane sambil cengenges-cengenges. Zinedine Zidane gitu. Padahal namanya Zinedine Zidane. Tergantung daerahnya Bu ya. Paul Young disebutnya siapa? Paul Young. Kalau saya bilang mah embuh lah. Yang lain-lain. Oke, cukup ya. Kita kajian ke debatrism. Ustaz Dovi, silakan. Ayo. Ini sudah kita injury test, kita tambah. Bukan nanya, silakan mau menjelaskan atau apa? Silakan, yuk. Monggo. Alhamdulillah, bisa bicara juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau memperdebatkan masalah kitab karena saya kira kitab suci jenengan itu dari berbagai daerah itu sudah tidak sama. Jadi ketika jenengan mengatakan United Bible itu adalah dasar utama dari apa yang difahami oleh Pak Hendri Tan, maka saya katakan itu sangat lucu sekali. Kenapa? LAI itu ada di bawah United loh. LAI itu ada di lindungan United Bible. Tapi kenapa sampai sekarang LAI dan seluruh kumpulan lembaga terjemahan dimanapun tetap berbeda, padahal lembaganya ada. Lembaga pemersatu terjemahan, ingat ya, itu lembaga pemersatu terjemahan, bukan manuskrip. Kalau kita mau bahas manuskrip, Pak Hendri Tan dari awal sampai 2 jam tidak menampilkan data sama sekali. Coba sekarang saya tanya, tampilkan satu saja data dari United Bible yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, sehingga Anda mengatakan dengan tegas bahwa semua Alkitab yang tidak mengatakan Yesus itu Allah harus dibuang ke laut. Buktikan. Itu yang pertama. Satu aja, tampilkan di layar, kita baca. Kalau berbentuk Ibrani kita baca, kalau berbentuk Yunani kita baca. Kenapa? Karena Alkitab ini, kenapa saya ragu Alkitab itu kitab yang tidak suci ya, hampir suci sih gitu. Kenapa? Karena Pak, LAI ini adalah kumpulan dari beberapa manuskrip yang manuskripnya pun masih blunder sampai saat ini. Kalau tidak percaya, jenengan buka di Ulangan 32 butir ke-8 antara Mesoratik, Septuaginta dan lain-lain itu berbeda terjemahan secara original teks. Di dalam Septuaginta mengatakan Angelion Theo yang artinya malaikat Tuhan, tetapi di dalam Mesoratik bermakna Ben Yisrael. Sangat jauh maknanya. Manuskripnya berbeda, apalagi terjemahannya. Bayangkan, manuskripnya banyak yang berbeda, apalagi terjemahannya. Sehingga ketika Anda berdalil United Bible sebagai sandaran, tampilkan satu manuskrip mana yang mengatakan Yesus itu adalah Yahweh, yang mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Satu saja. Silakan. Silakan. Pak Hendri. Gini Pak, saya ingin mengatakan begini. Tampilkan datanya Pak, jangan bernarasi. Tampilkan datanya. No. Saya itu pelayan, bukan koki Pak. Saya minta data Pak ya, bukan data menanyakan silakan jenengan mau ambil ke London sana. Silakan ambil di sana.
Ya, cari yang United Bible Society, ya, cari yang itu. Silakan aja ke sana. Kok saya nyuruh nyari? Karena aku memang tidak berkepentingan untuk itu. Saya tidak berkepentingan untuk itu, ya toh. Ya, saya mengibaratkan saya itu pelayan. Kokinya aku nggak usah tahu di dalam sana. Tapi kalau yang pengen tahu ya orang-orang dari LAI. Sana ke LAI. Pak, sini Pak, tunjukkan itu. Paling 5 menit ngabur. Tak jamin 5 menit ngabur. Kalau sampean ke LAI, Pak, tunjukkan mana Pak terjemahan ini kan. Neng kono ki dokter-dokter kabeh, Pak. Ngerti bahasa enggak cuma Ibrani. Sampean cuma berdasar Ibrani. Dari Arab ngerti, Itali ngerti. 5 menit tak jamin ngabur. Anda ke LAI. Ayo. Dia akan tunjukkan itu, enggak cuma versi Ibranimu, enggak cuma versi itu. Aku itu pernah rono, Pak. Aku itu, Pak. Satu ayat yang saya itu Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allahnya. Tak takon, aku satu doang nih, enggak banyak ya, Dok. Satu doang. Ya. Malu saya, Pak. Dia tunjukin ayatnya itu. Tanyanya ke sana, Pak ya. Tanyanya ke sana. Silakan kalau. Tapi aku sih nggak berkepentingan. Cuman aku kasih garansi. 5 menit dijamin ngabur. Di sana ada ahli Arab, ahli nggak cuma Arab, Ibrani. Ya monggo silakan, monggo silakan. Berarti nggak dijawab ya moderator. Bagaimana aturannya ketika ada bisa dijawab? Pembuktian tadi ya. Iya, buktikan satu saja salinan kitab yang mengatakan Yesus itu Allah sendiri dari Bible United yang Anda katakan. Ini baru United, belum Manchester United. Apalagi Argentina nanti. Silakan. Satu saja. Sudah begitu ya. Jadi saya persilakan ke sana saja ya. Kalau mau itu ya. Ya. Gini Pak, karena dari awal jenengan dengan tegasnya mengatakan United Bible UBS yang didirikan 1946 mengumpulkan beberapa terjemahan kira-kira 150 sampai 240 manuskrip. Saya tanya satu loh, padahal cuma Anda dari awal 2 jam mengatakan seolah-olah Anda meremehkan semua Bible lain, mengatakan kalau tidak dikatakan Yesus itu Tuhan sendiri atau Allah, buang ke laut. Anda sangat yakin di sana. Ternyata disuruh menampilkan satu saja manuskripnya, kita baca. Kalau Ibrani saya yang baca, kalau Yunani saya yang baca. Ya sana tanya sana ke LAI. Ada di LAI ada. LAI ada, ya Pak ya. Udah tak jawab, ke LAI aja sana. LAI aja, silakan. Nggak bisa dijawab berarti ya? Oke, artinya Pak Hendri nggak ada bisa menampilkan begitu yang bisa dibaca atau bagaimana? Pak, ya, ini tak kasih tahu Pak ya. Orang yang sok Ibrani di Alkitab disebut jemaah iblis, Pak. Sorry Pak, aku ini sudah debat sama Yonatan Nandar soal Ibrani Pak. Aku bilang, Pak Nandar, sorry Pak, nek sok Ibrani itu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Sorry Pak, aku tidak mau di depan saya ada orang ngomong-ngomong Ibrani. Ngerti? Karena itu ayat Alkitab mengatakan, kamu itu sok Ibrani, jemaah iblis Pak. Ngerti? Ya? Aku nggak mau Pak, makanya aku lempar aja ke sana ya, ke sana. Ya ini tahu kita belum Pak, ya. Sama dengan misalnya Bapak di depan saya, Bapak menghujat-hujat Yesus yang Allah. Sorry, jangan, gitu loh. Pak, ngomong-ngomong Ibrani ini jemaah iblis Pak. Ya, jadi aku di sini ngomong bahasa Indonesia aja, ya. Boleh dibaca Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Yang sok Ibrani palsu, ya, jemaah iblis. Ya Yahudi sama. Yesus juga bahasa Aramnya Ibrani. Yahudi loh Pak. Iya dong. Hah? Yang sekarang, maksudnya yang sekarang. Loh, ini bertentangan berarti ya. Di awal jenengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan hanya Tuhan sekarang, tapi dulu sampai sekarang. Tapi kenapa ketika Anda menarasikan ada bahasa Ibrani disebut dengan iblis, berarti Yesus dulu iblis, sekarang jadi Tuhan gitu? No.
No, Kan Ibrani. ketika Yesus jadi manusia sebagai orang Ibrani, Yesus Allah di surga, roh, bukan orang Ibrani. Nah, Anda tidak konsisten. Yang Ibrani itu fisik manusia, orang Ibrani. Allah roh di surga itu Yesus, nggak pakai Ibrani-Ibranian. Ya? Ya? Ya fisik sama roh kan beda, Pak. Bahasa roh. Bahasa roh. Tidak bisa terkatakan. Berapa, Pak? 1 Korintus, beda Pak, beda Pak. Itu bahasa roh itu beda. Sampai mau minta bahasa lidah kayak apa? Sandal lawas. Ayo. Mau orang kedinginan, mau orang gatelen, aku bisa kabeh, Pak. Bahasa yang tidak bisa dikatakan, yang tidak bisa terkatakan itu bahasa surga, bahasa roh di surga, Pak ya. Nggak bisa, Pak. Nggak ada. Dan bahasa roh yang dikeluarkan di sini itu bukan bahasa roh itu. Bukan. Ya, Pak, Yesus manusia sebagai orang Yahudi, di Allah di surga namanya Yesus juga, Pak. Roh, bukan Yahudi di sana. Sekarang Yesus apa? Roh. Apakah sekarang Yesus Yahudi? No. Yesus pernah jadi Yahudi? Yes. Berapa tahun? 33 tahun doang. Itu aja. Ya. Oke, sebentar. Semakin malam semakin hangat. Iya kan? Saya moderator nunggu dari tadi sebenarnya. Nggak dari tadi. Hangatnya gitu kan. Nah, ini sudah tinggal 18 detik. Ya kan? Maka saya harus kembalikan pada... Pak, saya usul, Pak. TikTok aja, Pak. TikTok aja. Nanya jawab gitu, Bagaimana mau TikTok ini bukan satu dalil dari iso. Wes toh, Pak, aku wes ngomong, Pak. Aku wes ngomong ya. Kita pakai data, Pak. Dengan mau nanya Quran dari A sampai Z, kita siap menjawab. Aku kan udah jawab. Aku tidak mau mempelajari kitab lain selain Alkitab. Oke, cukup sebentar. Tapi kan wes jelas toh, Pak. Aku mengimani satu-satunya kitab suci. Aku tidak mau, Pak. Aku ya, Pak ya. Aku tidak mau mempelajari kitab lain selain kitab Alkitab. Oke. Aku tidak mau. Makanya aku nggak pernah nanya. Udah berapa kali kita debat? Nggak pernah nanya saya, Pak. Aku tahu. Beda. Cukup. Ah, ngono loh. Saya akan menanyakan, karena ini semakin hangat kan gitu. Apakah mau tambahan 1 kali lagi tambahan waktu atau tidak? Cukup? Oke. Kalau demikian, kalau semua sudah sepakat nggak nambah waktu, berarti ada masih sisa waktu 17 menit 27 detik ya bagi tim debater Muslim untuk menyelesaikan ya. Berarti untuk mohon maaf tim debater Kristen tidak ada hak jawab ya, hak jawab atas segala bahkan sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh tim dari Muslim. Sepakat ya, Pak Hendri selaku ketua tim. Oke. Silakan mau Ustadz Wafi mau melanjutkan atau gimana? 17 menit ya. Saya berharap masih bisa dikompromikan bertiga untuk sama-sama. Ya. Sambil nanti terakhir ada sesi nggak jadi ya. Berarti nanti sesi terakhir ada closing statement ya. Masing-masing debater 1 menit. Oke, untuk selanjutnya. Kamu udah habis? Nggak usah langsung. Nggak usah langsung ya. Nggak usah ada closing statement ya. Oke. Silakan tim debater Muslim untuk menyelesaikan waktunya. Baik, terima kasih. Sangat disayangkan ya, perbedaan waktunya 17 menit, jadi ya harusnya tadi, oh iya, ngananya ya, salah sendiri Pak, ngananya Pak. Baik, sebenarnya perbincangan yang terakhir-terakhir itu sudah keluar daripada topik, ya. Tadi saya juga minta, harusnya Pak Moderator juga stop harusnya. Kalau membicarakan Yesus Allah atau bukan, itu bukan topik kita hari ini, Pak. Bukan topik kita jam ini, gitu. Tolong diperhatikan ya, Pak Moderator ya. Yang kita bicarakan hari ini itu, Kristen mengklaim apakah Alkitab adalah satu-satunya kitab suci. Nah,
Itu yang kita harus buktikan malam ini, suci atau tidak gitu. Karena tadi kita sudah menanyakan ke tim Kristen, artinya suci itu adalah diilhami oleh Roh. Saya sudah membuktikan ada kesalahan di dalam Bible. Saya sudah membuktikan dari kalangan kekristenan sendiri bahwa ada ayat yang tidak asli, yang bisa dikatakan palsu. Kalau teman-teman kita yang Kristen menganggap bahwa ada catatan yang mengatakan bahwa ayat ini tidak asli, itu tidak mempengaruhi iman Bapak, itu kita juga tidak ada masalah, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu mau tetap mempercayai Bible ini, itu adalah hak sepenuhnya daripada teman-teman Kristen kita di sini, ya. Karena hak daripada Bapak itu dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Oke, jadi kita di sini tugasnya ilmiah. Makanya saya bawa Bible di sini. Kalau Bapak Ibu nggak bawa Bible atau nggak bawa dokumen apa-apa, ya itu memang hak Bapak juga. Tetapi yang kita buktikan di sini, karena yang disebut suci menurut Bapak tadi itu adalah diilhami oleh Roh atau Roh Kudus, sedangkan seharusnya kalau diilhami oleh Roh Kudus seharusnya tidak ada kesalahan, dan saya sudah membuktikan ada kesalahan, maka buat kami, mohon maaf, menurut kami ini bukan kitab suci. Ini menurut kami. Menurut Bapak Ibu itu kitab suci, itu adalah hak Bapak Ibu, bukan hak kita untuk melarang Bapak Ibu itu mempercayai bahwa itu adalah kitab suci, gitu ya Pak ya. Nah, jadi tujuan kita membicarakan topik kita pada malam hari ini adalah membuktikan apakah Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Oke, saya setuju dengan teman-teman dari Kristen bahwa yang disebut dengan kitab suci adalah yang diilhami oleh Roh. Dalam Islam, yang kami sebut sebagai kitab suci adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab yang murni firman Allah. Kenapa kita bisa bilang murni? Sudah banyak hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dibuktikan mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 150 tahun yang lalu, bahwa di dalam Quran sudah dinyatakan hal-hal yang terbukti secara ilmu pengetahuan. Ya, banyak itu kita bisa pelajari dari buku-buku itu. Misalnya embriologi, astronomi, geologi dan sebagainya. Oseanologi, banyak sekali. Dan yang selain daripada ilmuwan-ilmuwan Islam juga, ilmuwan-ilmuwan dari non-Islam pun sudah membuktikan bahwa apa ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sudah terbukti secara ilmu pengetahuan, di mana mereka bisa membuktikan bahwa ini tidak mungkin perkataan atau karangan daripada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka bisa bilang Nabi Muhammad SAW itu belum punya alat yang dipakai sama seperti ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang untuk membuktikan sesuatu hukum alam misalnya, atau temuan fisika misalnya. Mereka bisa mengakui bahwa tidak mungkin ini karangan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu belum punya teleskop, belum punya mikroskop. Tetapi hal-hal itu terbukti sekarang. Nah, jadi poin saya adalah, menurut kami, Bible yang disebut dengan kitab suci oleh teman-teman kita di Kristen, kami sebagai umat Islam memandang Bible itu adalah sebagai kitab yang jika isinya berkesesuaian dengan Al-Quran, kami menerima, Pak. Tetapi yang tidak berkesesuaian dengan Al-Quran, kami tidak menerima. Jadi di dalam tradisi Islam juga kami mengetahui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa jangan kamu mempercayai 100%, juga jangan kamu tidak percaya 100%, karena di dalamnya mungkin masih ada kebenaran. Gitu ya. Jadi buat kami, kitab yang Bapak pakai sebagai kitab suci itu buat kami masih ada sisa-sisa kebenaran. Tetapi yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tentu saja kami menolak. Gitu ya. Nah, sedikit saya ingin bicara sebelum saya serahkan ke Bu Etika sama Mas Wafi, bahwa kita juga harus mengetahui sejarah, bahwa kitab yang Bapak pakai tadi, ada yang 66 buku, ada yang 73 buku, ada yang 78 buku, ada yang 81 buku. Itu kan terdiri dari dua bagian yang utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengenai
tim Bapak misalnya mau يا هدي يا بشير يا طبيب